Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang nyata berkaitan dengan budaya positif. Apa sih budaya positif? Apa yang harus kita lakukan ketahui dalam budaya positif? Sebenarnya dalam PMM Bapak Ibu sudah bisa menemukan materi ini, yaitu tentang disiplin positif. Nah, hanya di sini adalah budaya positif itu adalah lebih menyeluruh, semuanya akan digabungkan ke dalam satu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi, kita akan lihat sebuah video dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa membuka kita, menambah pengetahuan kita sedikit. Oke. No problem. Motivasi pagi kita hari ini biar kita lebih terus bersemangat. Sampai pada tahap simpul yang membutuhkan. Ya, Anda tidak bisa membedakan apa yang atau biaya karena tugasnya bukan dan berdasarkan apa yang ada di atasnya. Kita lah yang harus memilih apa yang akan kita inginkan untuk merawat kita. Maka sebagaimana tanah, demikian pula pikiran kita. Kita harus memilih hal-hal positif akan kita rawat dan besarkan di pikiran kita. Apakah kita akan merawat rasa optimis, percaya diri, dan hal positif lainnya, atau justru sebaliknya, di mana kita malah merawat dan membesarkan rasa dendam, kemalasan, rendah diri, sinis, kecanduan hal negatif, dan sebagainya. Yang jelas, semua pilihan kita itu akan ada konsekuensinya masing-masing. Oleh karena itu, sebagaimana kita memilih, merawat, dan mengizinkan tanaman yang baik dan tepat untuk tumbuh di tanah kita, maka seharusnya seperti itu juga lah kita memperlakukan pikiran kita. Hanya rawat dan izinkan yang baik dan tepat saja untuk tumbuh berkembang di dalam pikiran kita. Karena itulah dalam berusaha dari kita tuai atau panen pada akhirnya. Bukan begitu teman-teman? Semangat selalu. Ya, semangat selalu buat kita semua ya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah untuk kita itu kenapa sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan, budaya positif. Artinya dalam hal ini kita sebagai guru kita bisa menanamkan sebuah nilai-nilai positif di dalam pikiran kita, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran akan menghasilkan juga yang positif. Begitu juga dalam penanganan ketika ada siswa-siswa yang bermasalah, maka dengan karakter kita yang menanamkan sebuah pemikiran positif dalam diri kita, maka kita akan selalu menggali, mencari permasalahan dari peserta didik itu adalah berdasarkan hal-hal positif. Tidak langsung kita lakukan judgement bahwasanya kamu salah dan kamu harus begini-begini. Maka kita lihat dulu sisi pandangnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di dalam materi kita yaitu tentang budaya positif. Nah, apa yang melatar belakangi lahirnya sebuah nilai budaya positif? Yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diperoleh yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia dan nilai-nilai sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan kita yang harus kita jalani. Karena merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman, nyaman akan memberikan murid kesempatan untuk kebebasan untuk berproses dan belajar. Sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karena sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujudnya budaya positif. Jadi Bapak Ibu bisa kita garis bawahi ketika kita sudah memulai kegiatan budaya positif, maka setiap pembelajaran kita akan pasti berjalan dengan nyaman, aman. Anak-anak akan merasakan sebuah ketertarikan di dalam mengikuti pembelajaran kita Bapak Ibu. Dan tentunya di dalam kurikulum Merdeka yang selalu dibunyikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yaitu adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Tentunya Bapak Ibu sudah hebat semua, sekolah kita sudah sekolah penggerak. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran budaya positif, pembelajaran berpihak kepada murid Bapak Ibu. Nah, tujuan tolak ukur dan lini masa tindakan dari budaya positif itu apa saja Bapak Ibu? Satu, tujuannya adalah mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Bapak Ibu pasti sebagai wali kelas, ada yang wali kelas sebagai guru, sebelum memulai pembelajaran tentunya kita membuat sebuah kesepakatan dengan para peserta didik. Bagaimana kita menjalankan proses pembelajaran agar berjalan dengan baik, nyaman dan aman Bapak Ibu. Membangun motivasi internal murid dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, dan terakhir adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini yang selalu digaungkan oleh kementerian. Maka kita sebagai sekolah penggerak tentunya adalah harus mampu sudah mulai kita merambah pembelajaran berpihak pada murid. Nah, bentuk yang menjadi tolak ukur dalam tindakan budaya positif yaitu terciptanya suasana lingkungan positif. Berikutnya adalah murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, guru dan murid menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang budaya positif, menjelaskan tentang pengertian pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas di dinding kelas, menempelkan kesepakatan kelas di dinding kelas, meminta murid untuk menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama agar selalu diingat, melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten dan membuat dokumentasi ini. Kalau kemarin saya lihat dari Budian ya, Budian sudah membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelasnya. Dia sudah membuat kesepakatan ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu wali kelas semua juga semua. Ini yang sini ada yang sudah wali kelas ya. Ada Pak Darno, Bu Ani, Bu Ica, Budian. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang menjadi tolak ukur. Kenapa budaya positif harus kita tampilkan? Nah di dalam hal ini Bapak Ibu ada 6 materi penguatan disiplin positif yang harus kita terapkan ya. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas Bapak Ibu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya adalah restitusi, 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, hal-hal inilah 6 materi inilah yang akan menguatkan kita di dalam membentuk budaya positif di sekolah. Ya, bagaimana kita menerapkan apa sih yang harus kita terapkan di dalam menerapkan budaya positif kita di sekolah. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Di PMM Bapak Ibu sudah bisa menemukan materi disiplin positif. Mungkin saya hanya memberikan garis besar, nanti Bapak Ibu bisa mendalami. Ya, untuk yang masih muda adalah Bapak Ibu yang generasi berikutnya yang akan melihat. Mungkin kalau kita lihat di sekolah kita, ketika kita memberikan hukuman pada anak sudah tidak seperti dahulu ya. Kita menggunakan kekerasan, marah, segala macam. Tapi ketika kita memahami tentang disiplin positif ini, maka kita akan tahu bagaimana menangani siswa-siswa yang memiliki bermasalah, baik dalam pembelajaran maupun tidak di luar pembelajaran. Karena kita berinteraksi dengan siswa-siswa kita tidak hanya dengan pada saat kita di kelas, di luar kelas pun kita melakukan sebuah interaksi komunikasi dengan para peserta didik kita. Kita butuhkan mereka ada dalam kegiatan kita ya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini disiplin positif adalah pendekatan pedagogi yang didasari pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab, pemahaman, dialog, penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Jadi kita sebagai guru di dalam kurikulum Merdeka kita dituntut seperti ini Bapak Ibu. Tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya kalau kita misalkan di dalam dulu kalau misalkan saya waktu ke sekolah belajar nggak bisa, dimarahin gurunya, dihukum di depan kelas, berdiri segala macam. Nah dalam hal ini sudah tidak bisa lagi hal-hal seperti ini kita terapkan. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus mampu bisa menggali potensi peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sesuaikan itu Bapak Ibu. Sesuai dengan anak kita itu tidak bisa kita samakan dengan saya waktu masih sekolah. Bapak Ibu yang masih sekolah. Dulu Bapak Ibu gurunya masih ngajar pakai penggaris panjang, kan? Jelas lah di rumah aja pakai garis panjang, tidak masuk, dipukul tangannya segala macam gitu kan. Tidak mengerjakan PR disuruh di depan. Dah kamu selesaikan garis kamu di depan. Tapi sekarang di dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan perkembangan zaman, maka kita akan mengikuti pembelajaran yang mengikuti sesuai perkembangan zaman. Di mana sekarang sudah
perangkat teknologi itu sudah mumpuni untuk buat kita semua, mempermudah kita dalam menjalankan proses pembelajaran. Ya mungkin kalau nanti handphone itu ada kamera seperti mikroskop, mungkin di dalam pembelajaran biologi, anak-anak sudah pakai handphone, sudah bisa mengamati sampai ke sana. Tapi kan nanti kita masih menunggu itu. Nah itulah perkembangan zaman, teknologi terus berkembang Bapak Ibu. Dulu dari handphone yang bunyinya masih ya monokrom, berwarna, sekarang touchscreen. Dulu dari handphone pengennya kecil-kecil, sekarang yang lebar-lebar gitu kan. Minimal punya fungsi yang lain ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah nilai kebajikan universal Bapak Ibu, meliputi hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan banyak lagi. Nah Bapak Ibu, inilah nilai kebajikan universal yang harus kita mulai sekarang berubah. Kepada peserta didik itu sekarang kita harus seperti ini Bapak Ibu, memberikan sebuah keadilan, memberikan sebuah tanggung jawab yang harus mereka selesaikan, mengajarkan sebuah kejujuran kepada para peserta didik kita, selalu mengajarkan rasa bersyukur pada anak-anak kita bahwasanya apa yang sudah kita dapat hari ini. Lurus hati Bapak Ibu. Dengan meluruskan hati mereka ketika berada di sekolah, maka pembelajaran itu akan sangat menyenangkan Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita tanamkan, berprinsip, berintegritas, ya, memiliki rasa kasih sayang. Kita kan dulu baik ya, kasih sayang. Ayo anak, kamu kerjakan tugas. Nanti Ibu kasih bantu. Kamu nggak bisa nilainya yang mana? Pak, nilai saya maunya yang bagus. Iya, jadi tugas kamu kerjakan. Coba Bapak tes seberapa besar kamu mampu menguasai. Kamu layak atau tidak memberikan nilai itu. Terus Bapak kasih sayang. Misalkan anak itu tidak mampu, bagaimana kita menyelesaikan? Jadi Bapak Ibu, di universitas pun sekarang sudah tidak lagi memaksakan anak-anak itu untuk menyelesaikan SKS dengan dosen tersebut. Kalau mereka ada masalah, maka ada bidang bagian kampus itu yang akan menangani para mahasiswa ini untuk menyelesaikan SKS tersebut. Nah ini saya dapat dari pembelajaran PPG di Universitas Negeri Padang. Salah satu adminnya menyampaikan itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa yang terkadang tidak suka dengan dosen kan bermasalah. Namanya mahasiswa kan sudah berpikirannya besar ya Bapak Ibu, sudah punya tanggung jawab sendiri. Ketika dia merasa tidak cocok dengan dosen itu, maka pihak kampus memberikan seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengganti dari SKS dengan dosen tersebut. Jadi kita, maka dengan hal itu ketika kita ketemu dengan anak-anak yang motivasi belajarnya kurang, maka kita harus membuat strategi baru. Yaitu salah satunya ya itu tadi, dengan seperti digaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Maka Bapak Ibu dalam hal ini sedikit banyak kita harus melakukan itu Bapak Ibu. Kalau anak ini tidak bisa mempunyai kemampuan di dalam itu, maka kita berikan tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya dia. Nah inilah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Sudah di dalam pembelajaran diferensiasi kan ada banyak ya Bapak Ibu penerapannya. Ya Bapak Ibu lebih hebat lah daripada saya. Oke, berikutnya nah, ini Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah untuk saat ini kita teori kontrolnya kita harus merubah polanya dengan kata-kata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu terkadang kita masih berada di sini ya, harus sama nih dengan pandangan kita nih. Tapi untuk saat ini tidak bisa lagi. Kita harus bisa menyesuaikan pandangan kita terhadap orang lain. Jadi ketika kita bermasalah dengan siswa, jangan kita lihat dari kacamata kita, tapi kita lihat kacamata permasalahan dari siswa tersebut. Apa yang kita harus gali, apa yang harus kita ketahui. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah ini kan dulu nih masih seperti ini kita kadang ketika lihat anak ini bermasalah, kita hanya lihat dari suatu kesalahan. Nah sekarang di dalam budaya positif yang kita lakukan adalah kita harus melihat semua perilaku tujuannya apa, kenapa dia seperti itu, apa tujuan kamu melakukan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu di dalam penentukan budaya positif. Ya orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ya Bapak Ibu, kalau dulu nih orang lain bisa mengontrol saya segala macam, tapi kita sekarang seperti ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah maka kita sampaikan kepada para peserta didik kita, pada murid-murid kita, Bapak Ibu sekarang kita hanya sebagai fasilitator di dalam pembelajaran. Ada sedikit banyak yang harus kita sampaikan sesuai dengan materi-materi yang perlu kita sampaikan.
Kalau dibilang meninggalkan penuh secara pembelajaran ceramah itu tidak mungkin ya Bapak Ibu. Karena memang kita tetap harus menyampaikan pembelajaran secara ceramah. Hanya volume waktunya yang kita kurangi Bapak Ibu. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini pemaksaan nih. Yaudah kalau kamu nggak mau ngerjain, nanti nilai kamu saya kasih jelek. Kan itu pemaksaan Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah kolaborasi proses menciptakan pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Jadi tidak lagi kita memaksakan kehendak kita kepada para peserta. Inilah ide yang harus kita berikan sekarang, stimulus dan teori kontrol yang harus kita lakukan. Model berpikir menang atau kalah. Ya, model berpikirnya sekarang kita harus menang. Harus berhasil, harus menang. Dan namanya positif, kita harus bisa mengajak para murid kita untuk berpikir positif. Pak, saya nggak bisa pelajaran ini. Pak, saya nggak bisa pelajaran ini. Tapi kita bilang, kamu pasti bisa. Coba dulu. Kalau kata Pak Ahmad, semangat di dalam pembelajaran itu seperti itu. Pak, ini bagaimana Pak? Ya, ini seperti ini nih. Pak, ini banyak banget Pak. Ayo semangat gitu kan. Memang kita harus memberikan pola pikir seperti itu, menumbuhkan semangat berpikir pada anak-anak dalam pembelajaran agar anak-anak pembelajaran itu sangat senang di dalam kegiatan kita. Ya, memang kita harus senyum ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah teori kontrol pilihan berdasarkan Dr. William Glasser. Disiplin positif seperti itu. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan dunia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ada teori motivasi. Nah, ada motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya anak-anak kalau udah terlambat untuk menghindari hukuman, dia membuat sebuah dalih hal-hal yang dia lakukan. Sepanjang perjalanan ini, apa yang saya akan jawab kalau saat guru bertanya ini. Bu, jalanan macet. Sebenarnya kalau kita dulu, biasa ya macet. Hanya padahal kamu kesiangan gitu kan. Ya, gitu. Nah, motivasi intrinsik ya tadi ada untuk menghargai diri sendiri, nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas inilah yang paling nanti akan berperan sebagai guru kita, yaitu dalam melakukan sebuah pembelajaran. Kita harus menumbuhkan keyakinan kelas. Apalagi wali kelas ketika sudah menanamkan sebuah keyakinan kelas, maka kelas itu akan menghasilkan sebuah kelas yang nyaman, kondusif, dan aman bagi para peserta didik. Karena keyakinan kelas itu harus disepakati oleh seluruh elemen di dalam kelas tersebut, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada berikutnya adalah, ini adalah berpikir menang kolaborasi konsesi, yaitu ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ini yang sering kita lakukan sebagai guru. Ya, mungkin kami yang di tim kesiswaan harus benar-benar memahami ini 5 posisi kontrol. Penghukum, sebagai penghukum kan, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini nanti akan dituangkan kelanjutkan lagi ke dalam segitiga restitusi. Jadi dalam penanganan siswa itu ketika ada bermasalah, maka tim permasalahan itu adalah misalkan kesiswaan ataupun BK harus bisa melakukan ini. Harus bisa ada di posisi ini kita sebagai guru BK. Tapi tidak hanya sebagai guru BK ya, mungkin dalam pembelajaran bisa jadi juga kita yang punya permasalahan dengan peserta didik. Misalkan pelajaran Padarno, anak-anaknya meninggalkan kelas gitu kan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Tidak langsung diberikan, dilemparkan langsung dengan ada ke BK, lapor ke ALAS. Permasalahan mereka adalah permasalahan dengan guru bidang studi tersebut. Maka diselesaikan dulu antara mereka dengan guru bidang tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Dalam penyelesaian masalah kita harus berada di posisi yang mana? Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Ngapain sih kita melakukan stabilitas? Apa yang harus kita lakukan di sini? Berikutnya dalam validasi kebutuhan. Apa yang kita lakukan di sini? Dan apa yang harus bagaimana kita menanyakan keyakinan? Berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tapi pada dasarnya semua itu ada di dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ya Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan, dari motivasi, 5 posisi kontrol. Nah, sebenarnya ini yang paling penting di dalam kita tanamkan di dalam kita yang baru, Bapak Ibu. Sebuah paradigma baru yang harus kita tanamkan. Sebenarnya ini lahir semua ini dari apa sih Bapak Ibu? Lahirnya semua ini terlahir dari adanya tata tertib sekolah. Maka inilah terlahir untuk sekolah. Ya. Hukuman-hukuman di sekolah, tata tertib tentang bagaimana menyelesaikan para peserta didik, maka inilah lahir semua disiplin positif. Kata dasar dari lahirnya disiplin positif adalah tata tertib yang ada di sekolah, yang dibuat sekolah
kepada para peserta didik. Dan bagaimana kita menerapkan tata tertib itu, bagaimana kita memproses tata tertib itu, maka terlahirlah seperti ini. Oke. Oke, terima kasih. Senang. Oke. Sebanyak 33 slide. Yang kedua adalah apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar Bapak Ibu. Ternyata disiplin itu artinya belajar menurut bahasa Latin. Makna asal kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal pada dasarnya disiplin itu artinya belajar. Tapi kita merubah pergeseran budaya kita menjadi seperti ini, menjadi sebuah kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Jadi demi mendisiplinkan, terkadang kita membuat orang lain tidak nyaman. Ya, biar patuh. Bagaimana? Kamu tahu nggak tugas malam ini? Itu jadi sebuah aturan yang harus kepatuhan. Jadi anak-anak tidak nyaman. Kita tidak nyaman berangkat ke sekolah. Kalau kamu nggak ngerjain tugas, kamu besok masuk kelas saya segala macam. Nah, itu membuat jadi tidak nyaman. Padahal arti disiplin itu adalah belajar. Mereka biarkan mereka belajar bagaimana memproses diri mereka untuk menemukan jati diri mereka, bentuk diri mereka. Ya, berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Nah, ini semua sudah ada di dalam pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, mandiri, benar, kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, sering kita lakukan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkan menjadi beberapa bentuk dari waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk untuk sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang motivasi Bapak Ibu, seperti tadi kita mengawali kegiatan kita dengan sebuah motivasi. Pikiran kita itu seperti sepetak tanah gitu kan. Dan apa yang mau kita tanam, apa yang mau kita tumbuhkan gitu kan, bagaimana hasilnya? Kalau kita mau menumbuhkan, maka kita tumbuhkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Nah, ketika kita sudah menumbuhkan hal-hal positif, maka ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa, tidak lagi kita akan berpikir bahwasanya menjudgment kesalahan dia, tapi kita ketika bangun, oh kamu kenapa? Bagaimana? Kenapa kamu seperti ini? Apa yang kamu? Maka itu yang harus kita gali Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggali itu, misalnya Bapak Ibu, kalau dalam penyelesaian anak, permasalahan anak kita menggali apa yang ada di pikiran dia, maka kita akan tahu sebenarnya anak ini kecenderungan seperti apa. Semangat dia belajar di sekolah seperti apa? Ada kalau kita survei Bapak Ibu, saya selalu menanyakan siapa di sini yang pengen sebenarnya masuk SMK. Bapak Ibu akan melihatkan anak-anak yang benar-benar sebenarnya pengennya masuk SMK, tapi dipaksakan orang tuanya untuk masuk SMK. Nah inilah motivasi-motivasi dasar yang harus kita berikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Kita sebagai guru, saya yakin Bapak Ibu semua sebagai guru selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu belajar. Seperti Pak Amak, motivasinya Pak Amak adalah selalu jadi jargonnya. Anak-anak itu semangat. Jadi ketika saya mengajar, ayo anak-anak biar kalian belajar semangat, ingat kata-kata Pak Amak, wajah Pak Amak ketika mengucapkan semangat, gitu kan? Jadi anak-anak ceria, jadi anak-anak senang gitu. Oh iya Pak, iya gitu. Nah itu adalah sebuah jargon Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi saya walaupun begini Pak Amak bisa melihat. Jadi saya pantau sesuatu yang bagus dari Bapak Ibu guru itu saya lihat. Karena kita guru tadi sepertinya dari posisi. Kalau saya suka memantau, melihat bagaimana guru-guru yang mengajar dengan baik, maka saya ambil. Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau saya tidak lahir dari dunia pendidikan, tapi saya berusaha memenuhi kekurangan saya itu dengan melihat Bapak Ibu guru yang berasal dari dunia pendidikan. Karena saya sebagai guru yang lahir dari dunia pendidikan Bapak Ibu. Saya dengan Pak Amak adalah guru yang lahir dari dunia pendidikan, tapi dengan seiringnya bergaul dengan Bapak Ibu guru yang notabene lulusan dari pendidikan, maka ini menambahkan ilmu buat kami dan salah satu kegiatan yang akan saya ikuti dalam kegiatan.
Berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu pengakuan atas prestasi atau masa kerja karyawan, merupakan promosi jabatan, kesempatan mengembangkan diri, tanda komitmen, kesetiaan, penghargaan dalam bentuk lainnya. Nah ini penghargaan. Saya juga melihat Bapak Ibu ketika lagi mau mengajar nih kadang, ayo anak-anak, yang bisa jawab, saya kasih beng-beng, saya kasih wafer, ayo sampai ini. Nah itu adalah bentuk penghargaan Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu adalah sebuah bentuk motivasi, sebuah bentuk penghargaan, sebuah bentuk ikatan antara guru dengan siswa, bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Ya Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita lakukan. Saya yakin ya nggak rugi lah kayak Pak Ahmad kan gitu kan ya. Ayo yang bisa praktek duluan selesai. Itu Pak Ahmad. Wica juga kan. Ayo nih ada ibu punya bingkisan, punya hadiah nih. Jadi anak-anak termotivasi. Jadi inilah pembelajaran-pembelajarannya. Pak boleh nggak sih sebenarnya kita terapkan hal-hal itu? Sebenarnya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Karena itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Kenyamanan, keamanan dari siswa pada saat pembelajaran kita. Dengan memberikan reward-reward kecil, mereka akan sangat senang. Ya, Bapak Ibu. Termasuk saya juga kali dalam pembelajaran saya bilang, Pak, nilai saya kurang bagus loh pelajaran sama Pak Ahmad. Saya mau yang bagus. Oke, kalau kamu memang pengen bagus, tunjukkan kompetensi kamu menguasai bidang IT. Maka saya akan jadikan tolak ukur penilaian bahwa kamu punya kemampuan. Siapa? Nah itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita berikan ke anak-anak. Kalau mereka ingin Pak, Bu, saya pengen pelajaran ekonomi saya bagus. Bu, saya pengen belajar ekonomi geografi saya bagus di rapot. Bisa nggak Bu saya dapat 90 di geografi? Oh bisa. Matematika bisa nggak? Bisa. Asal kamu bisa memenuhi kriteria ini. Maka kita sebagai guru memberikan kriteria kelayakan, kemampuan peserta didik. Maka itu menjadi tolak ukur. Tidak hanya kita dalam mengajar, yuk materi ini anak-anak kita bahas sampai selesai, kita bahas sampai selesai. Berikan sebuah target, berikan sebuah kemampuan komunikasi kepada anak-anak untuk menyampaikan tujuan. Ketika kita memberikan target, siswa itu sudah tercapai, maka dia akan terbiasa nanti ketika dia berada di dunia pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan kita punya target Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu kita sebagai guru punya target menuntaskan penilaian. Maka kita akan membuat target-target. Nah berikutnya adalah hukuman. Sesuatu yang diberikan atas pelanggaran disiplin kerja dan kode etik yang dilakukan. Ini hukuman. Tapi di dalam budaya positif yang saya ingin cetuskan adalah sekarang kita berbicara hukuman itu jangan lagi kita memberikan sebuah punishment. Ya hukuman kita ganti dalam bentuk kata-kata reward. Walaupun itu sebenarnya maknanya masih kegiatannya dan negatif, tapi kita berikan reward. Artinya reward itu adalah penghargaan. Kalau kamu malas belajar, penghargaannya reward kamu ini loh, gitu kan? Biar kamu bisa motivasi lagi, yuk ambil reward yang bagus. Nah, ini Bapak Ibu, kita berikan reward aja sekarang. Sebagai kita menanam, sebagai langkah awal kita dalam menanamkan pemikiran positif. Ya, berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kita semua bisa nih, motivasi kita nih. Bagaimana sih kita menghindari hukuman? Bagaimana sih kita menghindari sesuatu yang sebenarnya kita tidak nyaman sendiri gitu kan? Kita sudah tahu, mungkin kita sebagai orang dewasa sudah bisa melakukan hal yang seperti ini. Dan berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau sesuatu apa yang kita sudah akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ya ini teori sebuah motivasi. Kita semua kita semua dengan ini untuk mendapat imbalan. Apa yang saya sudah dapatkan apabila saya melakukan? Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan? Terkadang ketika apa yang kita lakukan pengen kita mendapatkan sebuah imbalan. Ya teori motivasi kita nih tanpa kita sadari yaitu berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya menghargai diri sendiri. Ada ini 3. Dan berikutnya adalah berbicara restitusi. Apa sih restitusi? Tadi kita sudah melihat restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk melawan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan atau tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan lainnya. Ini adalah teori Gosen dari Unpad. Ya, nah 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini yang kita lihat. Berikutnya adalah memperbaiki hubungan.
tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun kita untuk melihat ke dalam diri, berikutnya dalam mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan berikutnya ada fokus pada karakter, bukan tindakan. Berikutnya juga fokus pada solusi. Berikutnya lagi adalah fokus, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika ada sebuah murid yang melakukan kesalahan, jangan sampai dia tidak bisa kembali kepada kelompoknya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita ini ada beberapa anak yang sebenarnya kalau tanpa disadari, anak ini seperti sudah tidak bisa diterima lagi di kelompoknya. Saya yakin Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 tahu anak ini. Sebenarnya anak ini beberapa kali ketika saya bertanya dengan anak-anak, mereka merasakan, boleh Pak yang ini masuk ke kelas kita, tapi tidak untuk satu anak ini. Karena ada sebuah kesalahan yang dia lakukan di masa lampau dan anak-anak ini tidak menerima. Nah, ini adalah dengan restitusi, harusnya kita bisa, ketika kita memahami restitusi, maka kita akan bisa mengembalikan anak ini kepada kelompoknya. Jangan sampai dia menjadi anak yang terisolasi. Ya. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya, ini yang sudah dilakukan, yang harus kita lakukan yaitu membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu antara kesepakatan murid dengan siswa. Ada yang tersenyum dengan melihat slide ini ya. Keyakinan adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal terlepas dari latar belakang suku, agama dan budaya. Suatu keyakinan akan memotivasi seorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Ini kita harus bentuk di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, Budian sudah menjalankan ini untuk kelasnya dia Budian ya. Nanti Bapak Ibu mungkin yang belum menerapkan, Bapak Ibu bisa bertanya sama Budian ya. Karena kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Kita harus sering-sering berkomunikasi. Kalau kemarin ada instrumen import umpan balik, saya di situ ada pertanyaan. Sudahkah Anda melibatkan guru lain di dalam pembelajaran? Ini menjadi PR nih, kadang saya bilang, ya saya tidak pernah melibatkan guru di dalam pembelajaran. Artinya guru ini adalah guru yang akan memberikan koreksi materi saya benar atau salah, kurang di mana segala macam. Ya. Mungkin kalau kita hanya kolaborasinya hanya sekali gitu dalam satu semester, itu saat tim supervisi masuk ke dalam kelas-kelas yang akan melibatkan guru-guru di dalam pembelajaran. Tapi kan mereka tidak memberikan impact ke kita, mereka hanya berada di situ seperti ada dan tiada, gitu kan kalau supervisi. Artinya pembelajaran kali ini kolaborasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjalankan pembelajaran, misalkan kayak Bu Ica dengan Bu Lia, Bu Rahmi dengan Bu. Tapi kayaknya kalau kimia biologi sering saya lihat suka berdua nih tiba-tiba duetnya. Kayak Bu Saima sama Bu Ahlia kadang-kadang tiba-tiba praktek bareng ya. Pernah ya kayaknya praktek bareng. Jadi Pak kayak misalkan kalau praktek kan agak komponen mempersiapkan alatnya agak memang dipersiapkan. Jadi kadang kalau saya praktek itu Bu Ahlia bantu di pelajaran saya praktikum, begitu juga sebaliknya kalau di pelajaran Bu Ahlia. itu Bapak Ibu, kalau misalkan seperti praktek kayak biologi, tidak ada selain mempersiapkan ya Bu Saima. Bisa aja, ayo Bu Saima bantu saya mengamati yang anak-anak di sini. Saya mengamati anak-anak di sini. Itu adalah sebuah suatu bentuk kolaborasi antar guru bidang studi. Kalau guru-guru bahasa Indonesia pasti ketika ada bulan bahasa mereka langsung kolaborasi bagaimana membentuk sebuah kegiatan itu biar baik. Bagaimana anak-anak itu mampu menguasai. Nah, ya Bapak Ibu. Nah ini. Nah, keyakinan kelas adalah keyakinan bersama seluruh anggota kelas Bapak Ibu. Ya. Untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman, belajar lebih menyenangkan, materi lebih mudah dimengerti. Kalau kemarin pengawas bilang kemampuan anak kita hanya 20 menit Bapak Ibu mendengarkan kita dalam memberikan materi. Jadi kita sekarang sebagai guru saat mengajar, fasilitator, kita harus bisa menguasai 20 menit itu untuk anak-anak. Kita berikan materi kita sebagai pembelajaran kita kepada anak-anak selama 20 menit itu. Karena kita manfaatkan itu. Selebihnya baru kita menggunakan pembelajaran berpihak pada murid. Mungkin dengan diskusi kelompok, memberikan LKPD dalam pembelajaran, kita lihat. Tentunya diskusi kelompok kita sudah ada LKPD-nya. Kalau sudah ada LKPD-nya, maka para peserta itu kan ketika berdiskusi dalam kelompok, mereka punya poin, punya goal yang mereka selesaikan pada satu sisi. Nah ini adalah materi akan jadi lebih mudah. Mungkin kalau di dalam ini ketika kita membutuhkan kelas yang nyaman dan aman, salah satunya adalah kelas yang bersih. Kalau kelas bersih, rapi, nyaman, gitu kan, enak gitu, atmosfer peserta didik dapat kolaborasi dengan yang baik. Pasti ketika kita masuk ke sebuah kelas kita akan merasakan sebuah kesenangan setiap guru.
Saya yakin Bapak Ibu juga kita lihat di kelas ini, wah, saya ngajar di kelas ini lagi. Atmosfer anak-anaknya, hawanya ketika kita buka pintu, assalamualaikum, kita lihat anak-anaknya, tiba-tiba terpancar aura tidak ingin belajar gitu kan. Terkadang kita bisa merasakan itu Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita punya sixth sense seperti ini sebagai guru ya. Jadi ketika masuk kelas nih, assalamualaikum, wah, assalamualaikum, salam Bapak Ibu. Sambutan yang hangat dari peserta didik membuat kita, anak-anak ini penuh dengan semangat dalam belajar. Tapi ketika kita buka, assalamualaikum, waalaikumsalam, satu orang gitu ya, maka udah ketahuan otomatis nih gurunya, bagaimana yang harus kita lakukan? Nah Bapak Ibu, ada namanya kan tadi seperti dalam pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus membuat pengkondisian kelas Bapak Ibu. Hal ini yang menjadi kunci sebuah pembelajaran. Saat pergantian pembelajaran, kalau saya yakin Bapak Ibu tidak di sekolah ini ya, di sekolah lain. Mungkin di sekolah lain, ketika masuk kelas, assalamualaikum anak-anak, iya anak-anak buka buku halaman sekian, kita mengerjakan halaman sekian, materi sekian, ini sekian. Tapi ketika kita melihat anak-anak tidak punya motivasi belajar, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan sebuah ice breaking, mengembalikan pengelolaan kelas, mengendalikan kelas lagi sebelum kita memulai pembelajaran. Buat anak-anak kita merasa rileks, santai. Ice breaking banyak modelnya Bapak Ibu, kita bisa bentuk dalam permainan kan Bapak Ibu. Bisa kita putarkan sebuah video motivasi untuk membangkitkan lagi motivasi mereka, walaupun hanya kita dapatkan 20 menit sampai 30 menit dalam pembelajaran. Maka hal inilah yang membuat kita sebagai guru harus mampu melakukan itu. Ya, saya sendiri juga masih banyak PR Bapak Ibu. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya jauh lebih baik daripada Bapak Ibu. Tapi ini hanyalah apa yang ada di pikiran saya sampaikan. Mudah-mudahan benar, mudah-mudahan kita sepakat, mudah-mudahan kita bisa memiliki pemikiran yang sama. Ya. Nah, di sini di Hajar Dewantara berkata, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Ada kemerdekaan. Di seluruh ini di PKN kan. Kemerdekaan itu udah gak asing, tiap ini pasti ngomongin kemerdekaan. Kemerdekaan bukan berarti anaknya, anaknya merdeka biarin aja. Pas saya mau pulang biarin aja gitu kan. Bukan itu Bapak Ibu kemerdekaannya. Kita harus memperdalam lagi. Mungkin di dalam PMM ada step by step dalam langkah awalnya. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka Belajar, yang berikutnya adalah materi Merdeka Belajar. Kalau kita dalami itu Bapak Ibu kita tahu langkah-langkah kenapa lahir sebuah kurikulum merdeka. Kenapa apa itu namanya Merdeka Belajar? Kalau kita kerjakan benar-benar apa di PMM itu, kita bisa menggali itu semua. Kita menguasai itu semua, Bapak Ibu akan menjadi guru-guru yang hebat. Amin. Ya. Berikutnya adalah disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah orang-orang yang selalu berdisiplin diri pada saat waktu masih sekolah, pada saat kuliah. Bagaimana memiliki tujuan, bagaimana menggali sebuah potensi yang dimiliki Bapak Ibu. Ya kan? Kalau saya belajar komputer ketika saya masuk ke universitas sekolah tinggi komputer, saya nggak punya ilmu apa-apa. Terus bagaimana saya menggali potensi saya? Mengikuti pembelajaran kuliah dari dosen, mempraktikkan pembelajaran. Ya, jadi kalau saya pada saat kegiatan seperti ini Bapak Ibu di CGP ini ada satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu, yaitu tentang eksplorasi konsep dan demonstrasi kontekstual. Jadi menurut dalam pikiran saya adalah pembelajaran yang menarik itu adalah ketika kita sudah bisa membuat para peserta didik kita itu menggali, mengeksplorasi sebuah pembelajaran yang kita berikan. Setelah itu kita membuat para peserta didik kita itu adalah melakukan sebuah kegiatan demonstrasi dari pembelajaran yang kita lakukan. Di dalam pembelajaran matematika dua hal ini sudah berlangsung dengan sangat pas ya. Eksplorasi. Pertama, anak-anak menggali sebuah pengetahuan tentang informasi bagaimana menyelesaikan pembelajaran matematika yang baik. Berikutnya adalah guru matematikanya memberikan, ayo di soal. Nah itu demonstrasi. Nah jadi ketika anak-anak itu belajar itu jangan kita biarkan anak-anak itu hanya belajar sebuah teori. Kita ajarkan mereka bagaimana mendemonstrasikan, bagaimana mempraktikkan pembelajaran yang mereka dapat dari itu. Nah itu yang kita harus membuat. Nah ini adalah untuk mencapai suatu tujuan Bapak Ibu. Ya, menjunjung tinggi nilai kebajikan, motivasi internal jangka panjang, belajar dengan bahagia. Jadi ketika siswa sudah belajar dengan bahagia, maka pembelajaran pun akan sangat menyenangkan. Sebuah konsep pembelajaran yang menarik dari Bapak Ibu semua pasti akan membuat keyakinan kelas itu berjalan dengan baik. Jadi sudah dibuat. Ya.
Berikutnya adalah mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Karena kalau kita lihat itu kan udah ada peraturan, kenapa nggak itu aja diterapkan di dalam kelas? Kenapa mesti keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Ini pertanyaan pemantik-pemantiknya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter pada saat COVID kemarin? Gitu. Dan berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendapat motivasi instruksi itu kembali kepada nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kadang orang dibikin peraturan ada tertulisan gini, pelatihan peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi maka kita harus menanamkan itu keyakinan, kesepakatan kelas. Ya. Nah, peraturan kelas itu hanya di dalam lingkupnya kecil. Setelah itu keluar menjadi sebuah keyakinan kelas. Maka ketika ini sudah terbentuk, keyakinan kelas terbentuk, maka akan terbentuk juga lingkungan yang positif. Dan jangkauan terbesarnya adalah menjadi budaya positif. Ketika ini sudah jalan dengan baik, maka akan naik keyakinan kelas berjalan dengan baik, lingkungan positif juga akan menjadi baik, lingkungan sekolah kita menjadi positif. Ya. Mungkin kalau sekarang masih kita dengar anak-anak kita berceloteh dengan kata-kata yang kasar segala macam, maka ini yang menjadi PR kita. Kalau kita memberikan, ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas di kelas kita. Satu, tidak boleh berkata-kata kasar. Siapa yang berkata kasar harus menerima sebuah tanggung jawab yang harus dia terima. Nah, ketika itu sudah kita budayakan larangan atau sebuah keyakinan kesepakatan kelas tidak mengucapkan kata-kata kasar. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan tercipta di lingkungan positif. Maka di sekolah ini kita akan tidak lagi mendengar anak-anak berceloteh kata-kata yang tidak pantas. Dan ketika ini sudah tercipta di sekolah, maka ketika dia budaya positif sudah, maka akan terbentuk sebuah budaya positif ketika dia berada di luar sekolah, maka anak-anak ini tidak lagi mengucapkan kata-kata yang kasar. Sebenarnya hal ini yang harus boleh kita sepakati. Ya, semua itu terbentuk. Kalau kita lihat anak SD aja sekarang sudah berkata-katanya kurang pantas untuk mereka sebagai keumuran mereka di dalam berucap. Bapak Ibu pasti tahu di lingkungan kita, semua kita lihat itu. Nah, maka inilah yang menjadi PR kita Bapak Ibu sebagai guru, baik di sekolah maupun di luar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Gimana Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kegiatan, dan sesudah aktif dalam pembelajaran, tertib, datang tepat waktu mengucapkan salam. Gimana Bapak Ibu? Maksudnya dibilang satu atau dua gitu ya? Iya. Dari ABC. Artinya dia yang kelas semuanya Bapak Ibu. Kata-kata yang dibuat-buat ini adalah sebuah kesepakatan keyakinan kelas yang kita tanamkan. Nah, untuk melihat itu Bapak Ibu bisa kita gunakan kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu dengan tabel T dan D. Ya, kata hormat, terdengar, melihat, berperilaku. Ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini kata-kata yang bisa kita gunakan. Hormat tampak seperti, datang tepat waktu, tidak tampak seperti adalah sering terlambat. Sering habitat. Ini adalah fungsi dari tabel Y dan tabel T untuk melihat bagaimana anak-anak kita membentuk dalam keyakinan kelas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi maksud dengan keyakinan kelas adalah kita menanamkan tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang yang berkomitmen, keselamatan, kembali lagi menghormati kesehatan, ya, menghormati orang lain bergantian dan menunggu giliran, ya, itu untuk menghormati dan ini yang keyakinan kelas. Oke. Berikutnya adalah berbicara kebutuhan dasar manusia. Kita
kita sebagai manusia harus bisa ya sebenarnya kita sudah memahami ini mungkin. Satu, kebutuhan apa sih yang kita lakukan bagi kita manusia? Bertahan hidup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua itu kita bertahan hidup. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Belonging. Berikutnya adalah kebebasan. Sebuah kesenangan, fun, penguasaan. Ya, di dalam hal ini kebutuhan kita Bapak. Ini yang kita selalu jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terus kita berangkat ke sekolah buat apa? Kita berada di sekolah buat apa? Kita menyelesaikan tanggung jawab kita untuk apa? Kita bertahan hidup. Kita bersosialisasi dengan satu sama lain untuk apa? Untuk bisa memberikan rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Ya, kebebasan. Di dalam pembelajaran kita bisa mengajarkan kepada peserta didik bagaimana membebaskan diri mereka, membebaskan pikiran mereka dalam mengeksplorasi sebuah materi pembelajaran dari kita. Ya, berikutnya adalah menciptakan dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran kita, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda untuk membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini yang sering kita lakukan di dalam sekolah, di dalam berhadapan dengan siswa. 5 posisi kontrol. Kita sudah berada di posisi mana nih Bapak Ibu? Ketika kita berhadapan dengan para peserta didik kita. Ya, orang tua atasan maupun adalah melakukan 5 posisi kontrol itu adalah pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tersebut dijabarkan. Ya, motivasinya guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kita, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, berikutnya adalah hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia kualitasnya, kita menerapkan ini pada studi kita, maka kan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, ya kan? Jadi terkadang siswa itu ketika dengan berhadapan dengan guru tersebut yang suka marah-marahin, menghardik, menghukum, dia menerapkan di posisi penghukum, maka nanti murid ini akan menciptakan seperti ini. Biarin aja udah, emang dia suka marah-marah, mau diapain lagi, mau pelajaran dia suka marah-marah segala macam. Jadi terkadang kalau kita sudah menerapkan hal ini adalah feedbacknya dan mengulangi kesalahan ini. Nah, jadi ketika kita menangani sebuah siswa, kenapa dia melakukan kesalahan lagi yang berulang? Apakah kita berada di posisi penghukum pada saat menyelesaikan permasalahan kita dengan siswa tersebut? Nah, maka ini yang akan terjadi buat ini. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Kita berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, ibu kecewa nih dengan sikap kamu. Ibu sudah memberikan motivasi buat kamu untuk biar kamu belajar segala macam. Tapi kita ternyata tanpa kita sadari kita membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, kamu seharusnya tahu, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Gitu. Tergantung saking capeknya kita menghadapi siswa itu yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Ibu stres nih menghadapi kamu nih, bagaimana lagi harus menangani kamu. Ternyata kita bisa menempatkan siswa itu dalam hal yang merasa bersalah. Akhirnya siswanya tersebut akhirnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong kepada kita kan. Kembali lagi kita diletakkan di dalam meletakkan guru dari jalan dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya guru. Ya, jadi dampaknya tapi ketika ini membuat dampak ternyata siswa itu menjadi merasa ada diri bapaknya. Ya. Berikutnya adalah identitas, berhasil dan sukses kontrol dari luar. Nah, ketika kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan kita kepada murid-muridnya kita, ayolah lakukan demi ibu. Anak-anak, besok ibu mau supervisi, ayo bantu ibu ya. Kita buat kesepakatan kelas, biar besok kita lakukan pembelajaran yang baik, biar supervisi kita menjadi ibu lebih bagus. Tolong bantuannya anak-anak. Nanti kita menjadikan tempatnya kita sebagai teman tanpa kita sadari. Dan terkadang ketika kita mengajar, ketika siswa itu merasa senang sama kita, ketika ada hal supervisi, sedang kita tidak tampilkan, misalkan, teman-teman, anak-anak, bantu ibu besok mau supervisi. Tanpa kita mengucapkan itu, anak-anak akan menciptakan sebuah pembelajaran, dan itu pernah saya rasakan.
Tiba-tiba ada supervisi masuk. Saya tidak bilang ke anak-anak, langsung anak-anak dengan antusias menciptakan sebuah pembelajaran. Bertanya dengan baik, Pak, ini seperti apa, Pak, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, terkadang hal itu bisa kita lakukan sebagai itu. Tapi hal ini sebagai teman kan kita sudah pasti ya menanamkan ini kepada anak kita. Hasilnya menjadi ketergantungan. Ternyata bersikap kita sebagai teman menghasilkan ketergantungan terhadap siswa yang berbeda. Berikutnya murid meletakkan guru di guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru sudah menanamkan nilai teman, ternyata anak-anak akan menempatkan kita di sini menjadi sangat penting. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata. Ketika kita sudah menanamkan rasa berteman, tiba-tiba kita merasakan suatu hal yang tidak ini, ternyata bisa menimbulkan ada efek negatifnya juga Bapak Ibu. Pada siswa tersebut, kirain teman ternyata palsu, sembuh gitu kan, nah, gitu ya. Maka dampak pada murid itu menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ya, nah berikutnya adalah sebagai pemantau. Ya, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang saya tulis. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pemantau Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah kontrol diri dalam menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Menjadi seorang manajer. Mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi, bagaimana Bapak Ibu di posisi kontrol ini? Kita berada di mana Bapak Ibu? Ketika dengan murid, kita berada di mana Bapak Ibu? Mana kita yang menempatin sekarang posisi kita Bapak Ibu? Sebagai Bapak Ibu guru, mana yang akan kita ambil sekarang posisinya? Sebagai manajer. Jadi dalam hal ini manajer, kalau kita di sekolah kita anggap kan kepala sekolah Pak ya, tapi tidak di dalam pembelajaran, tidak di dalam pergaulan kita dengan para murid-murid kita. Dimanapun diri kita berada, kita harus mampu meletakkan diri kita sebagai manajer. Tapi saya yakin sebenarnya semua ini ada di dalam diri kita Bapak. Menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, maupun sebagai manajer, itu semua dari kita. Memang kan kita juga bingung juga kan, karena ketika kita menghadapi siswa, ada siswa yang senang ketika berhadapan dengan gurunya yang orangnya tegas, galak, segala macam. Ada yang giliran gurunya lemah lembut, ibu terlalu lemah, gitu kan, dalam mendidik kita segala macam, berdisiplin kita, ibu begini segala macam. Bu, jadi guru yang tegas Bu, jadi guru yang begini segala macam. Kembali Bapak Ibu, kita itu adalah orang aktor paling hebat di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bagaimana menghadapi siswa. Bapak Ibu bukan orang yang baru kemarin sore berhadapan dengan anak-anak gitu kan. Ada yang sudah mengajar puluhan tahun, bertemu dengan jutaan karakter, bertemu dengan ribuan karakter, ya. Seperti Bu Ani yang sudah berpengalaman, Pak Darno, Pak Imam, sudah bertemu dengan murid yang berbeda. Kayak Pak Imam di 59 dengan 107. Kalau harus membandingkan karakter anak-anak pasti berbeda-beda. Itu nggak Pak Imam? Betul ya. Jadi Pak Darno waktu di swasta juga pasti berbeda. Anak 107 dengan swasta berbeda. Pak Imam dengan anak 59, anak 59, anak komplek. Anak 107, anak kampung gitu kan. Perbedaannya jauh ketika mengajar kan gitu. Ketika disiplin segala macam sudah bagaimana menanganinya lebih gampang. Gitu. Nah itu juga terjadi misalkan sekolah-sekolah yang bagus-bagus seperti ini. Tapi kembali ya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang kita sering lakukan ya. Saya kecewa sekali itu adalah membentuk siswa itu menjadi memiliki rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai kamu ini kan udah saya kasih tahu ini jawabannya begini, caranya begini, garis seperti ini, lurus seperti ini, gambarnya seperti ini. Kenapa kamu yang lain? Itu tadi itu sebagai penghukum di dalam pembelajaran. Ya, ayo anak-anak, gitu kan, kerjakan tugasnya.
semangat gitu kan. Ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Berikutnya kamu selalu yang paling terakhir. Aduh, kamu gimana sih? Jadi yang paling terakhir terus dalam mengumpulkan tugas segala macam. Nah, ternyata sampai kesadaran kita menempatkan posisi kita sebagai penghukum terhadap siswa tersebut. Ya. Nah, semua hal ini kita bisa selesaikan dengan ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu pertama dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Nah, penyelesaian dari permasalahan dengan siswa untuk menumbuhkan nilai budaya positif di dalam diri mereka, kita harus bisa melakukan ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, itu adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah, menstabilkan identitas, guru berkata seperti itu. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah Bapak ibu. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ketika yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan stabilitas. Ketika anak itu punya permasalahan dengan kita Bapak ibu, dalam pembelajaran kita yang paling kita lakukan adalah seperti ini Bapak ibu. Kenapa kamu tidak semangat belajar dengan saya? Menstabilkan dulu. Ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita memberikan sebuah ketenangan dulu pada siswa tersebut. Kita stabilkan dulu emosinya. Kalau siswa itu bermasalah ribut dengan temannya, kita tidak stabilkan emosinya, maka akan susah itu pada Bapak Ibu dalam menyelesaikannya. Ya. Nah, ketika dia menyalahkan dirinya sendiri pun kita harus bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Biarkan mereka dia melakukan penilaian pada dirinya, apakah kamu sudah hadir dengan dirimu, dengan bersikap seperti menyalahkan dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah melakukan setelah kita menstabilkan stabilitas, maka kita melakukan sebuah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Ya, kita bisa berkata seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini terkadang kita sering ketemukan dengan anak-anak kita. Ya. Apakah kita di SMA masih enak Bapak Ibu? Kalau kemarin saya lagi kolaborasi dengan teman-teman guru saya di SD, anak SD udah selesai nih permasalahannya. Yang jadi masalah berikutnya adalah orang tuanya berantem. Nah, itu kan ternyata kalau di SD itu yang lebih sulit dalam menyelesaikan. Kalau kita di SMA bisa menyelesaikan karena apa? Anak-anak kita rata-rata sudah menuju taraf dewasa. Tapi kalau di SD Bapak Ibu, anak-anaknya sudah selesai permasalahannya, sudah bertanya lagi, berteman bareng lagi, orang tuanya yang lanjutin gitu kan. Maka di sebuah tingkatan-tingkatan itu maka kita harus bisa melihat ini dalam penyelesaian. Apakah kita hanya menyelesaikan di dalam siswanya saja? Di SMA pun juga gitu kan, ketika anaknya bermasalah dengan gurunya, ternyata orang tuanya nggak terima. Maka kita pun juga harus menyelesaikan dengan orang tuanya, gitu kan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ketika hal ini terjadi, maka yang harus penengah itu harus ada orang yang netral. Kita itu harus di posisi netral. Di dalam penyelesaian permasalahan itu selalu ada orang yang di posisi netral. Artinya tidak berat sebelah. Orang ini yang akan bertindak sebagai manajer. Kalau ada permasalahan dengan guru dengan siswa, jangan kita melimpahkan kepada kesalahan satu orang, tapi kita juga harus validasi dulu tindakannya. Kenapa? Dan posisi kita tidak boleh menjatuhkan judgement kepada, misalkan guru kita yang salah begini, itu dalam guru kita yang salah, ibu sebagai guru harus begini. Nah, itu kita menjatuhkan judgement kita. Dan di dalam proses segitiga restitusi inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita menerapkan ini, maka terakhirnya adalah kita akan membuat sebuah keyakinan. Ya. Apa yang kita percaya di kelas, nilai universal apa yang kita sepakati, kelas yang ideal seperti apa, kamu yang menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, ini keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan dengan siswa,
Yuk, kesepakatan kelas kamu apa di kelas? Keyakinan kelas kamu apa? Keyakinan kamu apa? Keyakinan apa yang harus kamu jalankan di sekolah? Ya. Nah, ada sebuah studi kasus sebetulnya. Jadi kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Studi kasus 1 Bapak Ibu, kita gali informasinya. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan dia terburu-buru salah satu dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman bertanya, apa peraturan sekolah tentang seragam sewarna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui semuanya berwarna hitam, namun terburu-buru salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah terlambat, salah sepatu warna pula, salah pada sepatu pula. Segera buka sepatu kamu, kamu tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai aturan. Sabrina meminta maaf, memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar aturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Ya, di sekolah. Sekarang copot sepatumu, silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di dalam kelas. Dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman apa Bapak Ibu? Sebagai hukum ya Bapak Ibu, karena dia sudah seperti ini tadi. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Apa yang dikatakan mengatakan ini sebagai penghukum? Sudah tidak sesuai aturan, sudah lepas sepatu ya Bapak Ibu. Nah, bila Bapak Lukman mengambil sebagai manajer, apa yang dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Kenapa kamu bisa salah menggunakan sepatu? Jadi kamu ada salah. Iya, apa? Ya, sebenarnya kita kembali lagi menetapkan sebagai posisi melakukan validitas dulu Bapak Ibu. Kalau di sini tulis Bagaimana besok tidak terulang kembali, ya itu manajer. Ya kan? Yang hukum. Artinya mengembalikan supaya anak itu untuk menyelesaikan permasalahannya Bapak Ibu, benar kan Pak Ibu? Iya, betul betul kalian tahu ya kan? Apa Bu? Kan kita tahu karakter anak sekolah ya, anak-anak kita kan kita udah tahu gitu. Kalau misalnya ada anak seperti itu, kita udah tahu nih anak kalau saya tidak dilakukan seperti itu, dilepas sepatu kemudian dia tidak menggunakan sepatu, hanya ditanya kemudian dikasih boleh belajar besok jangan diulang lagi gitu ya. Apa ntar anak yang lain nggak diikutin semua? Sebenarnya gini, kemarin Bu, kalau kalian tadi kita kembali penerapan di dalam melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi poin terakhirnya adalah anak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan tersenyum. Ketika dia dengan tersenyum, dia dengan senang, maka akan ada timbul di mana dia tidak akan mengulangi, kecenderungan tidak mengulangi lagi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya boleh juga seperti itu asal kita tidak anak sadar sendiri ya. Oke deh Pak, saya hari ini harus selalu tahu sendiri gitu, untuk belajar gitu. Ya. Jadi artinya ketika kita menyelesaikan permasalahan itu, tidak hari itu ketika anak itu misalkan baru terlambat sekali ini, udah copot sepatunya, tinggalkan di situ. Sekarang kamu ke kelas tanpa menggunakan sepatu. Terjadi penyelesaian permasalahan nggak? Terjadi penyelesaian permasalahan nggak di situ antara si penghukum dengan siswa tersebut? Tidak kan? Itu terputus di situ. Iya Pak. Saya menambahkan Iya. seru. Jadi gini, kalau anak dilepas sepatunya terlambat, saya juga mengalami di sekolah yang lama dulu. Teman saya inisiatifnya tinggi. Jadi setiap anak yang salah sepatunya suruh kumpul di satpam. Hari itu anak itu nggak pakai sepatu sepanjang hari. Gitu. Nah, itu berlangsung cukup lama dan memang kita belum ada masuk ke teori yang disampaikan. Iya. Nah,
kalau kembali kepada keyakinan tadi, keyakinan kelas, kita kan kelas kita pengen tertib, aman, nyaman. Nah, ketika anak di sekolah tanpa sepatu, kalau dari aspek keamanan dan kenyamanan itu sangat mengganggu. Jadi apalagi kalau ada keramik-keramik yang ada yang bocor dikit, ada yang rata, itu kalau dia berjalan tanpa menggunakan sepatu bisa melukai, ya, atau enggak kamar mandi juga kotor, penuh kuman dan sebagainya. Jadi kembali lagi kepada nilai-nilai itu. Jadi dengan memberikan konsekuensi seperti itu, tidak bersepatu sepanjang hari itu akan mengganggu unsur keamanan. Makanya kita perlu mencarikan cara yang tepat. Saya nggak masuk ke solusinya ya, saya sengaja untuk menyinggung cuma masalah keamanannya saja. Solusinya biar nanti kita diskusikan karena ada banyak alternatif Tapi pikiran. kalau di sekolah kita lebih susah lagi Pak. Anak disuruh pakai sepatu nggak mau. Itu lagi nyaman nggak pakai sepatu. Ada kebiasaan dari sekolah lama, Bu. Sekolah lama, menurut dugaan saya sekolah lama itu di madrasah sekitar sini membiasakan kalau mau masuk ruang itu nggak boleh pakai sepatu gitu ya. Dugaan saya begitu karena dia supaya lantai tetap bersih. Bersih. Kalau kita ya Pak ya berpikir positif ya Pak ya. Iya. Coba deh tanya deh yang dari sekolah-sekolah sekitar ya. Rata-rata nggak pakai sepatu kayak nggak boleh sama gurunya. Susah Pak, telanjang pakai sepatu di sini susah. telanjang kaki Pak, dia langsung menggunakan kaos kaki. Kalau telanjang kaki nanti dia dikuatkan tadi seperti ada ubin yang comel, dia akan Kaos kaki juga kotor, Bu. Dan itu melukai juga kan kain tipis posisinya. Basah, lembab dan bisa menimbulkan jamur Ya itu kulit. makanya Istimewa saya anak kita itu ya. teori seperti itu secara teoritis saya bisa terima Pak gitu. Tapi begitu di penerapannya rasanya susah banget karena Betul. anak itu kita kan tahu anak itu apa sih, kita tahu sifat anak itu tersebut gitu ya. Kalau kita kasih seperti itu rasanya dia itu nggak akan pernah pakai sepatu benar begitu. Benar Bu Ani, memang kadang seperti itu. Karena memang gini, kita itu kalau kita amati ya Bu, coba kita telah ya, kita analisis kasus ini. Ketika ada di sekolah kita seperti ini, ibu melihat sudah sampai selesai atau tidak permasalahan penanganan itu. Kan hanya sampai copot sepatumu taruh di sana 3. Sekarang kamu tidak menggunakan sepatu di sekolah segala macam. Dan ini banyak terjadi di sekolah-sekolah lain, tidak hanya di sekolah kita saja Bapak Ibu. Nah inilah fungsi tadi. Nah kalau kita memahami segitiga institusi tadi Bapak Ibu, melakukan validitas, melakukan sebuah tindakannya ya, menstabilkan dulu, memvaliditas, baru kita memberikan keyakinan kelas. Nah, dalam hal ini kita harus selesaikan. Nah, di dalam segitiga institusi itu kuncinya cuma satu. Ketika kita bermasalah dengan siswa tersebut belum selesai dengan wajah tersenyum. Artinya dia bisa menerima dari kesalahan apa yang dia lakukan, dan kita meminta dia untuk memperbaiki diri dia. Sesuai tadi dengan pertanyaan, yaitu adalah tadi seperti Pak Imam bilang, bagaimana kamu, ya kan? Artinya kita menggalingkan, nah terjadi kesepakatan baik. anak akan menerima dengan lapang dada karena sudah terjadi kesepakatan. Artinya ada komunikasi dulu sebelum beli itu ya. Nah, jadi artinya agar tidak terjadi perulangan kasih sepatu yang salah, maka kita kembalikan kepada siswa itu untuk menggali lagi keyakinan kelas, keyakinan dia. Ini Pak, kasusnya kalau misalnya tadi sudah tersenyum bahagia, sudah kita sebagai manajer ditanya dapat solusi, akhirnya dia mengulangi lagi kesalahannya. Nah, Itu kita seperti itu lagi terus. nah terus Saya ada catatan tuh ya kemarin. catatan terus. Gitu terus. Nah, kita kan harus bisa ingat. Dalam penyelesaian kita harus memposisikan diri sebagai manajer Bu. Pak Adi, tambahin ya Pak Adi ya. Ntar tambahin lagi teman-teman ya. Jadi yang pertama harus kita tanamkan, tadi ada slide, tadi ada Pak Adi bilang ada kesepakatan, ada keyakinan. Kesepakatan itu berdasar keyakinan. Jadi kita harus sampaikan juga ke anak-anak kepada keyakinan bahwa kenapa kita harus pakai sepatu. Tentu untuk aspek keamanan, kesehatan dan lain-lain. Nah, kenapa juga harus pakai warnanya hitam? Kita sampaikan keyakinan dan alasan-alasan yang logis kenapa harus pakai hitam. Nah, kalau itu bisa diterima masuk di dalam pikiran mereka, mudah-mudahan itu tidak akan mengulangi. Dan kemudian dari situ kita minta kesepakatan. Jadi juga perlu menjadi ide kita bareng-bareng nih Pak Adi nih tentang tata tertib yang akan diterapkan. Sebentar lagi OSIS mau ada acara pleno. Bawakan saja tata tertib itu di salah satu komisi di OSIS, silahkan beri masukan kepada tata tertib itu.
nanti kita rekapitulasi. Nah itu menjadi perumusan kita bersama tata tertib berdasar masukan dari OSIS. Gitu, Pak. Betul itu Pak. Jadi memang, nah kembali satu lagi Bu, ketika dalam ini kita juga guru jangan sampai memposisikan seperti tadi menggantung permasalahan, tapi kita selesaikan benar-benar selesai sampai benar-benar selesai. Jadi artinya dengan tugas ini, kalau kita kan ada anak kan ya Pak, ada anak kadang yang hari itu dia merasakan baru sekali melanggar. Nah kita kan lihat kok anak-anak yang seperti itu dan kita akan tahu bagaimana menanamkan itu. Nah maka pentingnya tadi adalah penanaman segitiga restitusi. Penanaman di dalam diri kita adalah sekarang kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita di dalam sebagai manajer. Kita lihat tadi dampak-dampaknya apa saja yang terjadi kalau kita menerapkan sebagai penghukum, sebagai teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan semua impact yang paling positif ketika kita menempatkan diri kita sebagai manajer. Ini seperti kasus 2 Bapak Ibu. Ya. Anto Dino bermain bersama, tindakan dan tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut ya Bapak Ibu. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Ya. Menarik kemeja Anto yang dengan kasar sampai kancing tiganya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menangani terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalihkan cerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, bahwa mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain untuk yang lebih mungkin efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun menjawab akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto hal apa yang dilakukan terhadap Dino untuk memperbaiki masalahnya. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Ya. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada apa yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dina berpikir sejenak namun menjawab, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Pikir sebentar menanggapi, kalau di lem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dia tampak ragu-ragu menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Jadi apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dina berpikir sudah memandang meja Anto menanggapi. Ya, mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Pak Irfan, guru tata busana. Dina kembali memandang meja Anto dan apa? Kancing. Akhirnya Dina mengaku tanda menyetujui. Sepanjang siang itu Dina belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, Anto dan Dina jam sekolah sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Nah, posisi kontrol apa yang kita perhatikan kepala sekolah Bapak Ibu? Dari kasus ini sebagai manajer. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kita menempatkan permasalahan diri kita sebagai manajer, terjadi permasalahan antara siswa dengan guru, maka harus bisa berakhir ini Bapak Ibu. Ya, apa? Bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Itu yang tadi Bapak Ibu, ketika ada permasalahan kita harus bisa membuat ini kembali. Tadi saya bilang masalah terselesaikan dengan wajah tersenyum, bahagia dan melupakan Bapak Ibu. Ya, kalau dengan penguatan Bapak Ibu sudah lihat dengan tadi dia belajar dengan guru tersebut, ya. Dan nilai kebajikan di dalam kasus ini Bapak Ibu tanggung jawab. Ya. Ada lagi Bapak Ibu mau ditanyain? Ya, penutup kegiatan kita Bapak Ibu di akhir kegiatan hari ini adalah budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum tersebut terdapat P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah.
Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita barangkali sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang guru harapkan. Dengan budaya positif di atas dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain, berikutnya adalah mandiri. Dan terakhir, untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak kepada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan pimpinan murid-murid. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir dalam sesi ini. Ingat Bapak Ibu Guru, berpikir positif adalah obat dari setiap permasalahan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita jika menghadapi masalah apapun harus menanamkan pikiran positif. Ya, tapi sehingga kita dapat menyelesaikan dengan permasalahan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.